Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun kita berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Ana Abrori Channel. Saya adalah asisten channel yang akan memandu kalian dalam perjalanan menaklukkan seleksi CPNS dan P3K tahun 2023. Teman-teman yang sedang berjuang untuk meraih kesuksesan, jangan khawatir. Di sini kami memiliki solusi terbaik untuk kalian. Modul-modul latihan yang lengkap dan komprehensif, khusus untuk semua formasi jabatan, tersedia di link yang tertera di deskripsi video ini. Harga yang super terjangkau, hanya Rp50.000, untuk e-book, yang berisi soal-soal teknis dan kompetensi bidang, tes intelijensi umum TIU, tes wawasan kebangsaan TWK, tes karakteristik pribadi TKP, manajerial, sosiokultural, dan persiapan wawancara. Teman-teman semua, persiapkan diri kalian dengan semangat dan yakinlah bahwa kita bisa meraih kesuksesan bersama-sama. Mari kita awali perjalanan belajar kita dengan berdoa, sesuai keyakinan kita masing-masing. Siapakah yang dimaksud dengan analis pasar hasil perikanan ahli pertama? Apa saja tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya? Bagaimana tata aturan kerjanya? 1. Analis pasar hasil perikanan ahli pertama adalah seorang ahli yang bertanggung jawab dalam menganalisis pasar hasil perikanan. Mereka mengumpulkan data dan melakukan penelitian untuk memahami permintaan dan penawaran dalam pasar perikanan. Kementerian yang membawahi analis pasar hasil perikanan ahli pertama di Indonesia adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Contoh jabatan tersebut adalah analis pasar hasil perikanan ahli pertama. 2. Tanggung jawab seorang analis pasar hasil perikanan ahli pertama. Berdasarkan peraturan pemerintah dan undang-undang. Antara lain adalah mengumpulkan dan memproses data pasar perikanan, mengevaluasi permintaan dan penawaran dalam pasar perikanan, menganalisis tren pasar dan membuat perkiraan pasar, menyusun laporan analisis pasar perikanan. Contohnya, seorang analis pasar hasil perikanan ahli pertama bertanggung jawab untuk mengumpulkan data tentang harga ikan di pasar, menjalankan survei tentang permintaan ikan tertentu, menganalisis data tersebut, dan menyusun laporan yang memberikan informasi kepada pemerintah dan stakeholder terkait. 3. Peraturan pemerintah dan undang-undang yang mengatur analis pasar hasil perikanan ahli pertama antara lain adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2014 tentang analisis pasar hasil perikanan. 4. Tugas pokok dan fungsi, tupoksi, seorang analis pasar hasil perikanan ahli pertama. Menurut peraturan pemerintah, antara lain adalah melakukan analisis serta pemantauan pasar hasil perikanan, mempersiapkan dan menyajikan data dan informasi mengenai pasar hasil perikanan, melakukan penyebarluasan data dan informasi pasar hasil perikanan, berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi pasar hasil perikanan. Contohnya, seorang analis pasar hasil perikanan ahli pertama melakukan analisis pasar untuk menentukan harga ikan yang optimal. Menyajikan data dan informasi tersebut kepada pemerintah dan pelaku usaha di sektor perikanan. Serta berkontribusi dalam pengembangan sistem informasi yang mempermudah akses informasi pasar. 5. Fungsi dari formasi jabatan analis pasar hasil perikanan ahli pertama antara lain adalah membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pasar hasil perikanan. Memberikan informasi dan analisis yang akurat kepada pelaku usaha perikanan. Menjadi sumber rujukan informasi tentang pasar perikanan bagi masyarakat umum dan pihak terkait. Contohnya, analis pasar hasil perikanan ahli pertama dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang harga ikan yang sesuai dengan kondisi pasar. Memberikan analisis pasar kepada pelaku usaha perikanan untuk mendukung keputusan bisnis. Serta menyediakan informasi pasar kepada masyarakat umum melalui portal atau website yang dikelola oleh pemerintah. 6. Standar operasional prosedur, SOP, dan cara kerja seorang analis pasar hasil perikanan ahli pertama dapat mencakup langkah-langkah berikut. Mengumpulkan data pasar perikanan melalui survei lapangan. Wawancara.
atau sumber data lainnya. Menganalisis data dengan menggunakan metode statistik. Menyusun laporan analisis berdasarkan temuan dari data yang telah dianalisis. Contohnya, seorang analis pasar hasil perikanan ahli pertama dapat mengumpulkan data harga ikan dari berbagai pasar tradisional di wilayah tertentu. Menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode statistik. Dan menyusun laporan yang menyajikan hasil analisis harga ikan dan tren pasar. 7. Uraian tugas seorang analis pasar hasil perikanan ahli pertama antara lain adalah mengumpulkan dan menyusun data pasar hasil perikanan, menganalisis permintaan dan penawaran pasar perikanan, membuat perkiraan harga dan tren pasar perikanan, menyusun laporan analisis pasar perikanan. Contohnya, seorang analis pasar hasil perikanan ahli pertama dapat diberikan tugas untuk mengumpulkan data tentang produksi ikan di suatu daerah. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ikan di pasar lokal. Membuat perkiraan harga dan tren pasar ikan. Serta menyusun laporan yang memberikan informasi kepada pemerintah dan pelaku usaha di sektor perikanan. Kumpulan RESUME Materi Ujian Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2023. Formasi Jabatan Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama. Kemampuan Umum. Peraturan Kelautan dan Perikanan. Materi, Peraturan Kelautan dan Perikanan, Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama. I. Pengenalan tentang Peraturan Kelautan dan Perikanan. Definisi dan ruang lingkup kelautan dan perikanan. Pentingnya peraturan dalam mengatur sektor kelautan dan perikanan. Peran analis pasar hasil perikanan dalam memahami dan menerapkan peraturan tersebut. Referensi. Kementerian Kelautan dan Perikanan, https://KKP. Go. It. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. 2. Undang-undang dan peraturan terkait perikanan. Penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Peraturan-peraturan turunan yang mengatur tentang kebijakan, pengelolaan sumber daya perikanan, pengawasan, dan sanksi dalam sektor perikanan. Referensi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Reboisasi Perairan. 3. Kelembagaan dan sistem pemerintahan dalam Peraturan Kelautan dan Perikanan. Penjelasan mengenai struktur organisasi dalam sektor kelautan dan perikanan di tingkat pusat dan daerah. Peran dan fungsi peran setiap lembaga dan komite dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan peraturan kelautan dan perikanan. Referensi. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2016 tentang penetapan organisasi dan tata kerja lembaga pengelola pemasyarakatan. 4. Pengelolaan dan perlindungan sumber daya perikanan. Metode dan pendekatan dalam upaya pengelolaan dan perlindungan sumber daya perikanan. Sistem perizinan dan sertifikasi dalam sektor perikanan. Pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Referensi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pelayanan. V. Pengawasan dan pengendalian produk perikanan. Peraturan dan standar terkait kualitas, mutu, dan keamanan produk perikanan. Teknik pengawasan dan pengendalian produk perikanan yang sesuai dengan standar internasional. Sistem sertifikasi dan labelisasi produk perikanan. Referensi. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 9 Tahun 2019 tentang tanda halal. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2016 tentang standar dan sertifikasi mutu produk perikanan. V. Peraturan Perdagangan dan Analisis Pasar Hasil Perikanan. Peraturan perdagangan nasional dan internasional yang berlaku dalam sektor perikanan.
Kajian pasar dalam penentuan harga dan strategi pengembangan produk perikanan. Peran analis pasar hasil perikanan dalam menganalisis tren pasar dan mengambil keputusan strategis. Referensi: Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Impor Ikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Kemampuan khusus. 1. Perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan. Materi: perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan bagi analis pasar hasil perikanan ahli pertama. Penjelasan pokok materi. Pengertian perencanaan dalam industri kelautan dan perikanan. Pengertian perencanaan. Pentingnya perencanaan dalam industri kelautan dan perikanan. Tahapan dalam perencanaan. 2. Peningkatan produk kelautan dan perikanan. Pengertian produk kelautan dan perikanan. Pentingnya peningkatan produk dalam industri kelautan dan perikanan. Teknik dan strategi peningkatan produk. 3. Analisis pasar dalam industri kelautan dan perikanan. Pengertian analisis pasar. Manfaat analisis pasar dalam industri kelautan dan perikanan. Metode dan teknik analisis pasar yang efektif. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pasar hasil perikanan. Faktor ekonomi. Faktor sosial dan budaya. Faktor lingkungan. Faktor teknologi. Faktor hukum dan regulasi. Strategi pemasaran dalam industri kelautan dan perikanan. Segmentasi pasar. Posisi pasar, market positioning. Riset pasar. Branding dan promosi. Distribusi produk. Kebijakan pemerintah dalam mendukung perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan. Kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Kebijakan pengembangan industri kelautan dan perikanan. Kebijakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam industri kelautan dan perikanan. 7. Studi kasus, perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan di daerah perusahaan tertentu. Analisis kasus perusahaan, daerah yang telah berhasil dalam perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan. Faktor keberhasilan dan tantangan yang dihadapi. 2. Peningkatan akses pasar dalam negeri. Materi: peningkatan akses pasar dalam negeri untuk analis pasar hasil perikanan ahli pertama. Penjelasan pokok materi. Pengertian akses pasar dalam negeri dalam industri perikanan. Pengertian akses pasar dalam negeri. Pentingnya akses pasar dalam negeri dalam industri perikanan. Peran analis pasar hasil perikanan dalam meningkatkan akses pasar dalam negeri. 2. Peran analis pasar hasil perikanan ahli pertama dalam peningkatan akses pasar dalam negeri. Tanggung jawab analis pasar hasil perikanan ahli pertama. Kemampuan dan keterampilan yang diperlukan oleh analis pasar hasil perikanan ahli pertama. 3. Perencanaan peningkatan akses pasar dalam negeri dalam industri perikanan. Tahapan perencanaan peningkatan akses pasar dalam negeri. Analisis pasar dalam perencanaan peningkatan akses pasar dalam negeri. Strategi pemasaran dalam peningkatan akses pasar dalam negeri. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi akses pasar dalam negeri. Faktor ekonomi dalam akses pasar dalam negeri. Faktor kebijakan pemerintah dalam akses pasar dalam negeri. Faktor regulasi dan persyaratan pasar dalam negeri. Teknik dan strategi peningkatan akses pasar dalam negeri. Pelabelan, labeling, produk perikanan. Sertifikasi produk perikanan. Kualitas dan standar produk perikanan. Distribusi produk perikanan. Promosi dan pemasaran dalam negeri. Peran pemerintah dalam mendukung peningkatan akses pasar dalam negeri. Kebijakan pengembangan pasar dalam negeri. Kebijakan pengadaan bahan baku dan pengolahan hasil perikanan dalam negeri. Kebijakan perlindungan pasar dalam negeri terhadap produk impor. 7. Studi kasus, peningkatan akses pasar dalam negeri untuk produk perikanan di daerah perusahaan tertentu. Analisis kasus perusahaan, daerah yang telah berhasil dalam peningkatan akses pasar dalam negeri. Faktor keberhasilan dan tantangan yang dihadapi. 3. Peningkatan akses pasar luar negeri. Materi,
Peningkatan akses pasar luar negeri dalam industri perikanan. I. Pengertian akses pasar luar negeri dalam industri perikanan. Pengertian akses pasar luar negeri. Pentingnya akses pasar luar negeri dalam industri perikanan. Peran analis pasar hasil perikanan dalam meningkatkan akses pasar luar negeri. Penjelasan, akses pasar luar negeri dalam industri perikanan merujuk pada kemampuan sektor perikanan untuk memasarkan dan menjual produk perikanan ke pasar internasional. Akses pasar luar negeri memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan keberlanjutan industri perikanan. Karena dapat meningkatkan ekspor, pendapatan, dan lapangan kerja. 2. Peran analis pasar hasil perikanan ahli pertama dalam peningkatan akses pasar luar negeri. Tanggung jawab analis pasar hasil perikanan ahli pertama. Kemampuan dan keterampilan yang diperlukan oleh analis pasar hasil perikanan ahli pertama. Penjelasan, analis pasar hasil perikanan ahli pertama memiliki peran penting dalam meningkatkan akses pasar luar negeri. Tugas mereka meliputi evaluasi pasar, perencanaan pemasaran dan penjualan, analisis persaingan, identifikasi peluang pasar, serta pengembangan strategi pemasaran yang efektif dan berdaya saing. 3. Perencanaan peningkatan akses pasar luar negeri dalam industri perikanan. Tahapan perencanaan peningkatan akses pasar luar negeri. Analisis pasar dalam perencanaan peningkatan akses pasar luar negeri. Strategi pemasaran dalam peningkatan akses pasar luar negeri. Penjelasan, perencanaan peningkatan akses pasar luar negeri dalam industri perikanan melibatkan tahapan yang meliputi analisis pasar yang komprehensif. Penentuan target pasar. Pengembangan strategi pemasaran yang tepat. Serta penilaian dan pemantauan yang berkelanjutan terhadap hasil pencapaian. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi akses pasar luar negeri. Faktor ekonomi dalam akses pasar luar negeri. Faktor kebijakan pemerintah dalam akses pasar luar negeri. Faktor regulasi dan persyaratan pasar luar negeri. Penjelasan, ada beberapa faktor yang memengaruhi akses pasar luar negeri dalam industri perikanan. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor ekonomi seperti permintaan pasar, nilai tukar mata uang, dan harga komoditas. Faktor kebijakan pemerintah termasuk kebijakan perdagangan, akses pasar, dan perlindungan pasar. Sementara itu, faktor regulasi dan persyaratan pasar mencakup standar kualitas, keamanan pangan, serta persyaratan sanitasi dan higienis yang harus dipenuhi oleh produk perikanan. V. Teknik dan strategi peningkatan akses pasar luar negeri. Penyesuaian produk perikanan dengan permintaan pasar internasional. Peningkatan kualitas dan standar produk perikanan. Meningkatkan promosi dan pemasaran produk perikanan di pasar internasional. Membangun jejaring dan kerjasama dengan mitra dari luar negeri. Penjelasan, untuk meningkatkan akses pasar luar negeri. Beberapa teknik dan strategi dapat diterapkan. Beberapa di antaranya adalah dengan melakukan penyesuaian produk perikanan dengan preferensi dan kebutuhan pasar internasional. Meningkatkan kualitas dan standar produk agar memenuhi persyaratan pasar luar negeri. Meningkatkan promosi dan pemasaran produk perikanan di pasar internasional. Serta menjalin jejaring dan kerjasama dengan mitra dari luar negeri untuk memperluas jangkauan pasar. V. Peran pemerintah dalam mendukung peningkatan akses pasar luar negeri. Kebijakan pengembangan pasar luar negeri. Kebijakan pengembangan infrastruktur dan pelabuhan. Kebijakan perdagangan dan diplomasi ekonomi. Penjelasan, pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan akses pasar luar negeri dalam industri perikanan. Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang mendukung pengembangan pasar luar negeri. Seperti memfasilitasi partisipasi dalam pameran internasional. Memberikan insentif untuk ekspor. Serta menjalin kerjasama dengan negara-negara tujuan ekspor. Selain itu, pemerintah juga perlu mengembangkan infrastruktur dan pelabuhan yang mendukung kegiatan ekspor, serta mengadopsi kebijakan perdagangan dan diplomasi ekonomi yang menguntungkan untuk meningkatkan akses pasar luar negeri. 7. Studi kasus, peningkatan akses pasar luar negeri untuk produk perikanan di daerah perusahaan tertentu. Analisis kasus perusahaan, daerah yang telah berhasil dalam peningkatan akses pasar luar negeri.
Faktor keberhasilan dan tantangan yang dihadapi. Penjelasan, dalam studi kasus ini, akan diberikan contoh-contoh perusahaan atau daerah yang telah berhasil mengembangkan akses pasar luar negeri dalam industri perikanan. Contoh ini akan memberikan insight tentang faktor keberhasilan yang telah mereka terapkan, serta tantangan yang mereka hadapi dalam memperluas pasar luar negeri dan meningkatkan ekspor produk perikanan. 4. Promosi hasil kelautan dan perikanan. Materi. Tema, peningkatan akses pasar luar negeri untuk Jabatan Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama. Penjelasan. Jabatan Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama bertugas untuk menganalisis dan memantau pasar luar negeri untuk produk perikanan. Peningkatan akses pasar luar negeri merupakan hal yang penting untuk memastikan produk perikanan Indonesia dapat bersaing dan diterima di pasar internasional. Oleh karena itu, materi ini akan membahas strategi dan langkah-langkah untuk meningkatkan akses pasar luar negeri bagi produk perikanan Indonesia. Berikut adalah penjelasan dari setiap pokok materi. 1. Pendahuluan. Memperkenalkan tujuan dan pentingnya peningkatan akses pasar luar negeri bagi produk perikanan Indonesia. Menyampaikan harapan terhadap peran analis pasar hasil perikanan ahli pertama dalam mencapai tujuan tersebut. 2. Analisis pasar luar negeri. Penjelasan mengenai pentingnya melakukan analisis pasar luar negeri secara menyeluruh. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan persaingan pasar luar negeri. Membahas alat dan metodologi yang digunakan dalam analisis pasar luar negeri. 3. Perizinan dan sertifikasi. Menjelaskan pentingnya perizinan dan sertifikasi bagi produk perikanan yang akan diekspor. Menginformasikan tentang persyaratan perizinan dan sertifikasi di berbagai negara tujuan ekspor. Memberikan contoh kasus terkait perizinan dan sertifikasi yang mempengaruhi akses pasar luar negeri. 4. Standar kualitas dan keamanan. Menjelaskan tentang standar kualitas dan keamanan yang harus dipenuhi oleh produk perikanan untuk memasuki pasar luar negeri. Menginformasikan tentang standar-standar internasional yang berlaku dan relevan dengan produk perikanan. Membahas strategi untuk memastikan produk perikanan Indonesia memenuhi standar yang diperlukan. 5. Promosi dan pemasaran. Membahas strategi promosi dan pemasaran untuk meningkatkan akses pasar luar negeri. Memperkenalkan teknik-teknik promosi yang efektif dan relevan dengan produk perikanan. Menjelaskan pentingnya mengikuti pameran-pameran internasional dan menjalin hubungan bisnis dengan mitra potensial. 6. Kerjasama dan jaringan. Menginformasikan tentang pentingnya menjalin kerjasama dan membangun jaringan dengan pemangku kepentingan terkait dalam industri perikanan. Memperkenalkan organisasi internasional yang terlibat dalam perdagangan perikanan dan mendorong kerjasama antar negara. Memberikan contoh implementasi kerjasama dan jaringan di bidang akses pasar luar negeri. 7. Evaluasi dan pemantauan. Menjelaskan pentingnya melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap upaya peningkatan akses pasar luar negeri. Membahas indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan upaya peningkatan akses pasar luar negeri. Menyampaikan langkah-langkah perbaikan yang dapat diambil berdasarkan evaluasi dan pemantauan. 5. Pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan. Materi pelatihan untuk formasi Jabatan Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama dengan tema Pemetaan Potensi Usaha dan Peluang Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan dapat mencakup beberapa pokok materi berikut. 1. Pengenalan sektor kelautan dan perikanan. Penjelasan tentang pentingnya sektor kelautan dan perikanan dalam perekonomian nasional. Pemahaman tentang potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan di Indonesia. Penjabaran mengenai peran sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan ekonomi nasional. 2. Analisis potensi usaha kelautan dan perikanan. Metode analisis potensi usaha kelautan dan perikanan, termasuk identifikasi potensi sumber daya alam, pemasaran, dan nilai tambah. Penjelasan tentang teknik evaluasi potensi ekonomi dan finansial dalam sektor kelautan dan perikanan. Studi kasus analisis potensi usaha kelautan dan perikanan di beberapa daerah di Indonesia. 3. Peluang investasi di sektor kelautan dan perikanan.
Identifikasi peluang investasi dalam sektor kelautan dan perikanan, seperti budidaya, pengolahan, dan pemasaran produk perikanan. Penjelasan tentang proses evaluasi investasi dan pengambilan keputusan investasi di sektor kelautan dan perikanan. Studi kasus peluang investasi di sektor kelautan dan perikanan yang berhasil. 4. Pemetaan potensi usaha kelautan dan perikanan. Penjelasan mengenai teknik dan metode pemetaan potensi usaha kelautan dan perikanan, termasuk penggunaan teknologi geospasial. Praktik pemetaan potensi usaha kelautan dan perikanan dengan menggunakan data dan informasi terkini. Penerapan hasil pemetaan dalam pengembangan kebijakan dan strategi sektor kelautan dan perikanan. 6. Pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan. Materi, pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan. Pengenalan pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan. Penjelasan mengenai pentingnya pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan. Tujuan dan manfaat pengelolaan logistik. 2. Konsep dasar pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan. Definisi logistik hasil kelautan dan perikanan. Aliran logistik dalam industri perikanan. Proses pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan. 3. Identifikasi dan evaluasi potensi logistik hasil kelautan dan perikanan. Metode untuk mengidentifikasi potensi logistik di sektor kelautan dan perikanan. Pendekatan untuk mengevaluasi keberlanjutan dan keuntungan investasi dalam logistik kelautan dan perikanan. 4. Pengaturan dan regulasi dalam pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan. Hukum dan peraturan terkait pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan. Kebijakan pemerintah dalam pengaturan logistik kelautan dan perikanan. Peran lembaga atau instansi yang terkait dalam pengawasan dan pengaturan logistik. V. Teknologi dan inovasi dalam pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan. Peranan teknologi informasi dalam pengelolaan logistik kelautan dan perikanan. Aplikasi teknologi yang dapat digunakan dalam pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan. Inovasi terkini dalam pengelolaan logistik kelautan dan perikanan. V. Strategi pengembangan dan peningkatan pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan. Upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan. Strategi dalam menghadapi tantangan dalam pengelolaan logistik tersebut. Kolaborasi antar lembaga dan pemangku kepentingan dalam pengembangan logistik kelautan dan perikanan. Penjelasan dari setiap pokok materi. Pengenalan pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan. Pada bagian ini, peserta diperkenalkan dengan konsep dasar dan pentingnya pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan. Penjelasan ini meliputi pengertian logistik hasil kelautan dan perikanan, serta tujuan dan manfaat dari pengelolaannya. 2. Konsep dasar pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan. Peserta akan mempelajari aliran logistik dalam industri perikanan, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Proses pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan juga akan dijelaskan secara mendetail. 3. Identifikasi dan evaluasi potensi logistik hasil kelautan dan perikanan. Bagian ini fokus pada metode untuk mengidentifikasi potensi logistik di sektor kelautan dan perikanan. Peserta juga akan mempelajari pendekatan untuk mengevaluasi keberlanjutan dan keuntungan investasi dalam logistik kelautan dan perikanan. 4. Pengaturan dan regulasi dalam pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan. Peserta akan memahami hukum dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan. Hal ini termasuk kebijakan pemerintah dalam pengaturan logistik serta peran lembaga atau instansi yang terlibat dalam pengawasan dan pengaturan logistik. V. Teknologi dan inovasi dalam pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan. Pada bagian ini, peserta akan mempelajari peranan teknologi informasi dalam pengelolaan logistik kelautan dan perikanan. Mereka juga akan diperkenalkan dengan berbagai aplikasi teknologi yang dapat digunakan dalam pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan. Selain itu, inovasi terkini dalam pengelolaan logistik juga akan dibahas. V. Strategi pengembangan dan peningkatan pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan. Dalam bagian terakhir,
Peserta akan mempelajari upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan. Strategi yang efektif dalam menghadapi tantangan dalam pengelolaan logistik juga akan dibahas, termasuk kolaborasi antar lembaga dan pemangku kepentingan. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga materi dan pembahasan soal CPNS dan P3K tahun 2023 dari Ana Abrori Channel dapat membantu meningkatkan persiapan kalian. Ingatlah, kesuksesan bukanlah hal yang instan, tetapi hasil dari kerja keras dan dedikasi. Jika kalian ingin mendapatkan modul latihan lengkap, jangan ragu untuk mengunjungi link di deskripsi video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tetap mendapatkan update terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya, selamat belajar, dan selamat meraih kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.